Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di hadapan kita sudah ada Suzuki Jimny 5 pintu. Ya, ini adalah bintangnya ya di booth Suzuki di IMS 2024. Secara yang nambah itu adalah wheelbase dan juga masalah kuota produksinya nih. Karena mobil ini diproduksi di India, jadi diharapkan untuk unitnya bakal lebih banyak yang tersedia, jadi nggak perlu panjang-panjang indennya. Langsung aja kita bahas di video kali ini. Kali pertama Jimny memiliki versi 5 pintu yang mana panjangnya di 3.965 mm dengan lebar 1.645 mm dan tinggi di 1.720 mm. Tapi bukan hanya urusan dimensi, ternyata fiturnya juga memiliki beberapa perbedaan yang mana memang secara basis produksi antara yang long wheelbase dengan short wheelbase-nya ya, itu beda negara dan kita bisa banding apa aja perbedaan interior mumpung lagi ada dua-duanya unitnya di IMS 2024. Nah, walaupun saya belum pernah first impression untuk yang 3 pintu, tapi ya secara virtual sudah sering melihat, apalagi adanya Jimny Challenge ya. Yang jelas untuk perbedaan di depan ini hanya ada pada grillnya. Ya, grillnya di sini menjadi finishing abu-abu serta ada list chrome yang di tengah sedikit aja. Ya mungkin karena orientasinya ini sudah 5 pintu, jadi buat keluarga otomatis ya perlu kesan elegan sedikit mungkin ya. Sisanya sama saja, bumper bawah lengkap dengan fog lamp dan juga ada headlamp washernya. Dan ya kita intip dulu deh untuk dapur pacunya mumpung lagi di depan. Nah, jadi memang mesinnya sendiri masih sama 1500 cc 4 silinder dan dengan output tenaga sekitar 102 PS dan torsinya di 130 Nm. Finishing atasnya juga sama ya, belum ada peredam dan ya bayangkan mesin 1500 cc ini masih diandalkan untuk bodi atau secara keseluruhan berat badannya gitu ya. Itu meningkat 110 kilo, mungkin ya agak lebih loyo sedikit lah ya. Dan inilah dia ya yang sangat berbeda dari Jimny 5 pintu, tambah panjang dan juga hadirnya 1 pintu di bagian belakang. Kalau dilihat dari sini, rasa-rasanya ya untuk yang Jimny 5 pintu lebih cocok nih dibilang sebagai mini G-Class-nya. Karena yang 3 pintu aja banyak yang modifikasi jadi G-Class gitu, ala G-Class. Rasa-rasanya ini paling pas deh untuk dimensinya ya. Dan kemudian ya untuk jarak antar roda ini bertambah. Kisarannya tuh di 340 mm dan juga secara panjang keseluruhan 314 mm ya kalau nggak salah gitu. Dan kita lihat dulu ke dalam, sebetulnya di dalam itu nggak ada jauh banyak berbeda ya. Tetap belum ada keyless entry-nya, masih kunci biasa. Di dalam pun juga begitu. Dan iya, kalau kita masuk, oke, di bagian setir masih sama khasnya Suzuki semua line up ya. Di sini nggak ada finishing, bedanya dengan XL7, tapi di sini masih ada ya pertombolan lah untuk standarnya Suzuki. Dan yang jelas kelihatan berbeda ya di tengah ini karena hadirnya monitor 9 inch dengan Android Auto dan juga Apple CarPlay. Ke bagian bawahnya masih sama pengaturan knop-knopnya ya. Nah, ini saya suka nih dari Jimny bisa diputar-putar dan di sini ada layar untuk AC digitalnya. Ke bagian bawah lagi, ya ini untuk power window ya, karena memang di bagian door trim udah nggak ada apa-apa kalau Jimny. Serta ini masih ada ya stability controlnya dan juga hill descent assist-nya. Kemudian ini ada soket 12 volt, ini juga ada yang USB tipe A-nya, dan ini masih yang transmisi otomatis. Jadi kalau mesinnya juga masih sama, cuman nggak tahu nih apakah ini rasio giginya dibedakan agar tenaganya masih mumpuni. Ke bagian belakang ini ada shifternya. Ya ini shifternya sama ya, masih manual untuk yang 4x4-nya, serta ya rem tangan masih laki. Dan juga ini nih, ini yang menarik karena di bagian belakang ada 2 buah kaca sehingga pengaturannya ada di sini nih untuk lock kacanya dan juga untuk power window-nya. Di sini masih ada 2 dummy tombol. Ya sisanya sih bener-bener rasa Jimny yang 3 pintu ya, serupa tapi tak sama di bagian layar, asik. Kemudian MID kelihatannya sih sama saja, walaupun ini belum bisa diakses karena nggak ada kuncinya. Dan ya tetap walaupun di luar sana ada yang dengan ADAS untuk transmisi otomatiknya, ternyata yang masuk ke Indonesia ini juga belum ada. Kemudian untuk setir ya ini masih ada pengaturan manual walaupun hanya tilt aja, jadi memang belum teleskopik. Sehingga untuk beberapa tinggi ya, yang seperti tinggi saya 180,
ini masih ya kurang ergonomis, tapi ya ini mobil hobi ya. Oke-oke aja lah kalau untuk off-road yang tidak membutuhkan kecepatan tinggi. Dan di bagian sini, yes, bisa kelihatan ada penambahan tombol karena ada sensor parking, dan juga ini untuk washernya ya sama, dan di sini untuk mengontrol kaca spionnya yang ada di sana. Nah, lihat nih, masih absen dari start stop engine button. Kalau di luar sih ada juga yang pakai ini ya, sensor untuk wipernya gitu. Tuh, kalau dari depan sih nggak ada bedanya. Yang jelas airbag ada di sisi pengemudi, di sana juga ada, serta yes, tambahannya ada di bangku dan di pilar B-nya. Jadi total ada 6 ya airbag itu di Jimny yang 5 pintu. Pengaturan sendiri standar, ini recline-nya ya. Dan kalau kita recline, ya segini kurang lebih. Serta kalau kita coba rebahan, nah kurang lebih segini aja. Dan kemudian kalau kita ke belakang, ini bangkunya sudah saya set untuk posisi saya. Walaupun secara total dimensinya bertambah, kita lihat di belakang. Iya. Nah, bagian door trimnya dulu ya. Nih. Ini sama aja, full hard plastik, ada handle di sini, dan ini menariknya nih, ada tuas dari power window-nya yang ya modelnya kayak 90-an ya, kayak gini nih. Ngingetin era 90-an, nggak ada side pocket, tapi yang jelas di sini saya lihat kalau kacanya ini bisa rata dengan door trimnya sini ya. Walaupun di sini ada kaca kecil yang masih menghalangi. Ya, tapi dengan ratanya itu masih cukup asik lah untuk melihat pandangan keluar. Dan ini ya joknya masih full size. Walaupun lihat cuman ada 2 headrest, otomatis ya tengah nggak direkomendasiin lah ya. Dan kelihatan juga itu kecil banget untuk bagian dudukan kitanya gitu ya. Walaupun begitu masih ada ISOFIX di sini untuk mengunci dari atau car seat dari anak-anak kita. Dan kalau kita masuk, ini saya sudah set 1 step di terakhir ya. Jadi paling mundur tapi 1 step di belakangnya. Hasilnya adalah mentok. Walaupun kaki masih bisa masuk ke dalam. Tapi yang jelas ya untuk off-road dengan kondisi membawa keluarga ini memang cukup proper sih. Walaupun dimensinya ya nggak besar-besar banget, cukup compact, jadi masih asik banget. Tentunya dengan garden ke belakang, adanya tunneling di sini juga agak merepotkan kalau kita mau duduk di tengah sih. Kalau saya coba tadi, agak nggak rekomendasi. Jadi yang jelas ini cocoknya hanya untuk 4 orang sih ya, Jimny 5 pintu ini juga. Kalau yang 3 pintu cocoknya untuk 2+2. Yang di belakang mungkin untuk anak-anak saja. Nah, ini dia tampilan dari dashboard Jimny 5 pintu. Yang jelas kelihatan beda hanya di head unitnya saja. Untuk model jok sendiri ini masih sama, yang mana ini jok Suzuki cukup nyaman ya, saya bilang sih ya. Walaupun dengan bahan fabric yang ya agak kasar finishingnya di bagian tengah sini. Tapi yang bagian kita duduki cukup lembut sih gitu. Mungkin untuk durability kali ya. Kemudian ya, memang tipenya hanya ditawarkan 1 tipe, yang dari India ini sama saja. Dan kalau lihat, over fendernya itu langsung keangkat juga ya, begitu kita buka pintunya di bagian sini. Ini sebenarnya menarik kita bahas aksesorisnya nanti. Karena aksesorisnya cukup banyak yang Suzuki Genuine Part, selain memang dari Suzuki-nya juga mengeluarkan, tapi juga ya pasti di aksesoris aftermarket untuk yang 3 pintu itu bisa banget dipakai di mobil hobi ini. Ke bagian atas, ya ini jadinya ada lampu kabin ya. Kalau yang 3 pintu mungkin adanya di bagian belakang, dan biasa hand gripnya ini masih yang model non lipat kayak gini ya, gitu. Ah, nih SRS airbag-nya ya, ada di sebelah sini nih. Tuh, fokus, iya. Untuk urusan warna, ini warna yang nggak ada mungkin ya di Jimny 3 pintu. Jadi secara keseluruhan, warna yang ditawarkan itu masih sama, hanya saja, ya, untuk warna biru itu hilang, dan ini yang warna barunya nih di Jimny 5 pintu. Kita buka, wah, oh mudah sekali bukanya, ada pegasnya ya. Jadi gampang banget untuk ngebukanya. Dan inilah dia keistimewaan dari Jimny 5 pintu. Masih punya bagasi yang sangat-sangat luas. Dan di sini masih ada, iya, untuk lampu kabinnya ya. Walaupun tadi kelihatannya lampu kabin yang tengah kan diposisikan agak tengah gitu di kepala, supaya belakang pun dapat sinarannya. Kemudian ada soket 12 volt, serta ini ya pengaturan joknya yang bisa dilipat. Ternyata untuk recline-nya masih ada 2 step tuh. Nah, bisa kelihatan ya. Yes, 2 step seperti ini. Dan kalau kita lipat ke bawah, ya memang tidak rata dengan dek bagasi belakang. Tapi
Ini bisa banget untuk menambah kapasitas ruang bagasi. Pembagian lipatannya 50 banding 50 ya. Oke. Kemudian di bagian sini ya, di bawahnya udah nggak ada apa-apa lagi, ada yang bisa diakses. Hanya ada toolkitsnya saja, dongkrak, dan juga ya ada kunci dari velg kita. Di sini ya bisa kelihatan ya, ini ada aksesorisnya yang bisa dipasang net. Kemudian itu aja di bagian belakang, yang jelas ini kapasitasnya 2 kali lipat sih ya. Lebih bahkan dibandingkan dengan Jimny yang 3 pintu. Wah, kalau tutup agak effort, karena tadi ada pegasnya ya. Di bagian atas itu masih khasnya Jimny, di sebelah kanannya ada untuk antenanya, lucu ya. Dan di bagian atas start brake stop lamp, kemudian ada washernya, serta masih ada juga ya untuk wipernya. Dan di bagian belakang sini, ya yang jelas berbeda, kini Jimny memiliki 4 buah sensor parking di bagian belakang, serta 1 buah ini ya kamera mundur. Dan sepengalaman saya di XL7, kameranya Suzuki XL7 itu paling bersih sih ya. Untuk urusan kualitas gambarnya gitu, jernih banget. Mudah-mudahan ini juga jernih banget sih. Yang jelas mungkin karena tambah panjang dimensinya, jadi ini cukup membantu dengan hadirnya kamera mundur. Nah, kemudian beralih ke samping sedikit, ini masih sama aja untuk desain velg juga, cuman memang di belakang tromol dan juga untuk yang depan baru dilengkapi dengan disc brake-nya. Dan untuk satu lagi ya, ada varian yang namanya two tone dan juga single tone. Jadi bisa dilihat di sana yang warna hijau. Nah, kalau yang warna hijau di sana dengan mode campingnya ya, dan beberapa aksesorisnya itu masih single tone, tapi kalau yang di sini ya two tone. Nambah harga sekitar 3 jutaan. Ya, memang kalau misalkan secara harga rekomendasi yang dibilang ya, mobil ini memiliki harga rekomendasi di sekitaran 460-an sampai dengan 490. Jadi nggak sampai 500 juta. Tapi balik lagi, itu harga rekomendasi. Kenyataannya di lapangan ya begitulah ya. Oke, kita lihat sedikit lagi dari sisi samping. Nah, ya ini benar-benar rasa Jimny 3 pintunya nggak jauh berbeda sih ya. Jadi kurang lebih itu aja first impression-nya. Yang jelas ini adalah pilihan untuk orang-orang yang tidak mau menunggu lama. Masalah batch di Jimny 3 pintu ya, yang jujur lama banget, dan apalagi sudah mulai upping price-nya tuh betul-betul wah nggak terkendali. Walaupun ini dari India, jadi ya secara overall mungkin ada finishing yang sedikit berbeda tentunya ya, apalagi beberapa aksesoris yang mungkin saja menggunakan part made in Indianya gitu. Nah, ini untuk perbandingan sedikit ya. Di sini masih ada Suzuki Jimny yang 3 pintu. Tuh. Jadi kalau di sini hanya ada untuk washer headlamp ya, dan juga ada pengaturan untuk lampu. Di bawah masih ada pengaturan untuk spionnya, sisanya sama aja. Bagian sini masih cruise control, di sana juga untuk pengaturan head unit dan juga Bluetooth teleponi di bagian bawah. Kalau kita duduk, ya tuh ya. Yang kelihatan jelas memang di head unitnya, yang mana di sini pakai casing dan juga aftermarket gini aja. Ke bawahnya nggak ada bedanya sampai sini dan di sininya. Nah, jadi kompartemen penyimpanan ya kalau di sini ya. Kalau yang 5 pintu tadi ada power window-nya. Kemudian ya untuk material, setelah saya rasakan ya, untuk yang 3 pintu ini memang agak ada sedikit perbedaan dengan yang tadi sih. Nanti coba kita akan balik ke sana ya. Apakah betul ada perbedaan? Tapi yang jelas memang ada rasa-rasa yang berbeda di sini. Nah, tuh kalau yang di bagian belakang joknya nggak bisa dibilang full size ya. Lihat tuh, untuk bagian kaki agak mepet. Sebentar, saya akan zoom out sedikit. Dan ya, memang ini cocok banget ya untuk mobil hobi yang 3 pintu sih, lucu. Tapi yang jelas kalau untuk yang 5 pintu juga bisa jadi pilihan kalian kalau nggak mau nunggu lama-lama, karena ya stoknya sendiri kan datangnya dari India, harusnya bisa lebih cepat ya. Rasa tutupnya juga agak beda nih. Saat kita tutup, nah agak berasa ya. Oke, sip. Kalau kita lihat ke belakang sedikit, iya, dibuka. Nah, ya mirip-mirip sih, lihat tuh ya, nggak ada untuk bagasinya. Jadi di sana tuh hampir 2 kali lipat lebih sih. Cuman kalau yang di bagian belakang ini ada ya
Ada tambahan untuk casing dari jok belakangnya. Dan sekian aja videonya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk klik like, di komen, serta di subscribe. Yang jelas ini aja first impression dari Suzuki Jimny yang ada di IMS. Jadi kalau kalian yang mau lihat langsung, bisa langsung mampir ke IMS GE Expo Kemayoran Jakarta dari tanggal berapa kemarin? 15 sampai 25 Februari 2024. Sekian aja dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.